Banyak banget investor pemula yang kejebak mikirin untung jangka pendek. Padahal, ya, kekuatan terbesar dalam investasi itu seringkali bukan soal jago milih sahamnya, tapi soal paham cara kerja compound interest atau bunga berbunga. Yuk, kita coba bedah konsep yang sering diabaikan ini. Coba kita berandai-andai dulu. Mungkin nggak sih modal 10 juta rupiah hari ini bisa jadi berlipat-lipat di masa depan tanpa kita perlu nambah modal lagi? Jawabannya, secara teori, mungkin. Tapi ini bukan sulap ya. Ini murni matematika yang sayangnya sering banget kita lupakan. Kuncinya, yaitu tadi, compound interest. Biar gampang, kita pakai analogi sederhana aja. Anggap compound interest itu kayak bola salju. Awalnya kan kecil, cuma segenggaman tangan. Tapi begitu dia menggelinding dari atas bukit, dia bakal ngumpulin lebih banyak salju, ukurannya makin besar, dan yang paling penting, lajunya makin kencang. Jadi, secara teknis tuh begini. Compound interest artinya imbal hasil yang Anda dapat itu nggak cuma dihitung dari modal awal doang, tapi keuntungan yang udah terkumpul dari periode sebelumnya itu ikut kerja lagi buat menghasilkan keuntungan baru. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar dari imbal hasil biasa. Bedanya tuh kerasa banget. Kalau imbal hasil linear, itu kayak kita naik tangga. Setiap anak tangga nilainya sama, pertumbuhannya datar. Nah, compound interest ini lebih mirip roket. Awalnya mungkin pelan, tapi lama-lama dia melesat dengan kecepatan yang terus nambah. Pertumbuhannya itu eksponensial, bukan lurus-lurus aja. Oke, teori aja nggak cukup. Sekarang, kita coba lihat langsung gimana angka-angka ini bekerja di lapangan. Kita pakai skenario investasi saham yang sederhana. Coba perhatikan ilustrasi ini. Anggap aja kita dapat imbal hasil stabil 10% per tahun. Tentu di dunia nyata angkanya nggak akan sestabil ini ya. Di tahun pertama 10 juta jadi 11 juta. Kuncinya ada di tahun kedua. Imbal hasil 10% sekarang dihitung dari 11 juta, bukan 10 juta lagi. Nah, disinilah keuntungan Anda mulai menghasilkan keuntungannya sendiri. Grafik ini nunjukin banget jebakan psikologisnya. Lihat deh, 10 tahun pertama pertumbuhannya kayaknya lambat banget ya. Dari 11 juta ke 26 juta. Banyak investor yang nggak sabar dan nyerah di fase ini. Tapi lihat apa yang terjadi 10 tahun berikutnya. Lompatannya lebih dari 2 kali lipat. Pertumbuhan terbesarnya justru terjadi di tahun-tahun terakhir. Itulah kekuatan eksponensial. Jadi, mesin compounding ini nggak cuman butuh modal. Ada 2 bahan bakar utama yang sering banget diremehin, yaitu waktu dan kesabaran. Disinilah letak penyesalan terbesar banyak orang. Masalahnya bukan berapa besar modal yang Anda punya, tapi berapa banyak waktu yang Anda buang. Menunda investasi 10 tahun aja, itu bisa berarti kehilangan lebih dari setengah potensi hasil akhir Anda loh. Dalam permainan compounding, waktu yang sudah hilang itu nggak akan pernah bisa dibeli kembali. Intinya, ya kita balik lagi nih ke analogi di awal tadi. Kasih waktu yang cukup buat bola salju investasi Anda untuk terus menggelinding. Jangan dihentikan di tengah jalan. Semakin panjang lintasannya, semakin besar momentum dan ukurannya nanti. Oke, sekarang kita udah paham kan seberapa kuat konsep ini. Tapi, teori yang indah ini seringkali nggak sejalan sama realitas pasar yang penuh gejolak. Mari kita bahas jebakan-jebakan apa aja yang sering bikin bola salju ini berhenti menggelinding sebelum jadi besar. Inilah musuh-musuh utama dari compounding. Emosi kita sendiri sebagai investor. Nggak sabaran dan pengen hasil instan, sering jual beli, panik pas pasar lagi merah. Itu semua adalah cara tercepat buat menghancurkan bola salju Anda. Setiap kali Anda panik jual, itu sama aja kayak ngeriset bola saljunya jadi kecil lagi, mulai lagi dari awal. Kuncinya adalah mengubah cara pandang kita. Buat seorang trader jangka pendek, waktu itu musuh. Tapi buat seorang investor sejati, waktu adalah sekutu terbaik. Tugas Anda itu bukan nebak-nebak kapan waktu yang tepat buat masuk atau keluar, tapi memberikan waktu yang cukup agar keajaiban compounding ini bisa bekerja. Jadi pertanyaan pentingnya sekarang bukan lagi saham apa ya yang bakal naik besok, tapi lebih ke apakah saya punya kesabaran dan disiplin untuk membiarkan investasi saya tumbuh? Nah, setelah paham konsep ini, coba deh lihat lagi gimana cara Anda memandang portofolio jangka panjang Anda sekarang. Pikirkan lagi potensinya, tapi juga risikonya.